Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke dan dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor di bawah ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Welcome to Worship and Words. Dimanapun Anda berada sekarang, mungkin lagi nyetir, lagi di rumah, lagi santai, dimanapun Anda sedang tune in dan join. Hari ini kita mau sama-sama, kita mau nyanyi, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau buka hati kita dan kita mau sadari ada Tuhan yang dekat dengan kita. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Mari, dan bagi Anda yang mungkin punya permohonan doa, Anda request doa, Anda bisa menuliskan di kolom chat supaya ada tim doa juga yang bisa membantu mendoakan Anda semua. Mari kita siapkan hati kita. Saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu. Thank you God. Thank you Jesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, Janganlah bahwa
bersama katakan, Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Sebab Engkau yang mempunyai kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Engkau yang dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Oh, amin Tuhan. Kau Bapa yang baik, hatimu dapat kami percaya Tuhan, rencanamu dapat kami percayai Tuhan, karyamu dapat kami percayai Tuhan. Bapakku yang di surga, terpuji namamu, di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, hatimu bagiku. Ku nyanyikan bagimu pujian hatiku. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku yang di surga, terpuji namamu, di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, hatimu bagiku. Ku nyanyikan bagimu pujian hatiku. Mari dimanapun kita berada katakan, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku,
hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Oh Tuhan, hatimu yang kami percaya. Hatimu Tuhan yang ku 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 percaya. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatiku dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku, hatiku dapat ku percaya. Setiap musim hidupku perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatiku dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu, setiap musim hidupku, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Bahwa hatimu dapat ku percaya. Hatimu Yesus, hatimu Bapa, untuk kami. Hatimu Tuhan, hatimu Yesus, hatimu Bapa, untuk kami. Hatimu Tuhan, hatimu Yesus, hatimu Bapa, yang ku percayai. Mari dimanapun kita sedang join, sedang tuning in, mari buka hatimu malam hari ini. Mari buka hatimu untuk kebaikan Tuhan. Mari buka hatimu untuk anugerahnya. Mari buka hati kita, karena Dia Bapa yang sungguh baik untuk setiap kita. Dia ada bersama kita, Dia berperang bersama kita, Dia membuat mujizat untuk kita, Dia yang membuka jalan untuk kita, Dia yang menentukan tembok yang ada di depan kita. Oh Tuhan, hatimu aku percaya. Hatimu aku percaya. Engkau Bapakku, Engkau Bapakku, panggil Dia Bapa, panggil Dia Bapa. Oh Bapakku yang baik.
Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik, teramat baik. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Jesus, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kau Tuhan yang sanggup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Kami tahu Tuhan, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang mampu, Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah. Terima kasih Tuhan, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Bisa terjadi, amin. Mujizat terjadi karena Tuhan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak,
maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang mampu, Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah. Terima kasih Tuhan, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu. Maka semuanya mungkin, sebab Tuhan berkehendak. Maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, amin. Mujizat terjadi karena Tuhan, sebab Tuhan mampu. Maka semuanya mungkin, sebab Tuhan berkehendak. Maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mujizat pasti terjadi. Mari dengan mengangkat tangan kita tinggi, kita mau percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Tiada yang mustahil bagimu ya Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya. Kau pembuat mujizat. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan, pemulihan, kesembuhan terjadi ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi Yesus. Kami percaya kesembuhan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mujizat pasti terjadi. Mari dengan mengangkat tangan kita tinggi, kita mau percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Tiada yang mustahil bagimu ya Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya. Kau pembuat mujizat. Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan
kehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan, pemulihan, kesembuhan terjadi ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi Yesus. Percaya kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Karena Tuhan mampu, maka semua terjadi. Haleluya. Kami bersandar pada Yesus. Kami bersandar pada rencana-Mu ya Tuhan. Kami bersandar pada pembuat mujizat itu ya Yesus. Ya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Rencana-Mu yang terbaik ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu ya Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang memelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang memelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati.
Dia lebih hebat. Kau jauh lebih hebat Tuhan. Ku berserah kepada. Mari yang percaya bersama. Yang bebelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Yang bebelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Kita berdoa bersama-sama, dan saya yakin setiap kita mempunyai kebutuhan dan kita datang kepada Tuhan dengan hati rendah dan penuh percaya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan buat semua saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pertemuan walaupun dengan live streaming ini ya Tuhan, dan kami yakin anugerah-Mu besar bagi kami semua. Engkau mendengar setiap puji dan sembah yang kami naikkan, dan Tuhan juga peduli dengan apa saja yang kami perlukan. Dan Tuhan, biarlah tangan-Mu terulur bagi kami semua dan memberikan pertolongan. Alirkanlah kuasa-Mu supaya setiap anak-anak-Mu yang mempunyai kebutuhan, ya Tuhan, dalam hidupnya, baik untuk kesehatannya, untuk keluarganya, ya Tuhan, untuk pekerjaannya, untuk keuangannya, ya Tuhan, untuk pelayanan mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka semua. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kemenangan, membangkitkan semangat, membangkitkan jiwa kami, supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya, yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih. Patahkan semua hambatan, halangan, kuasa-kuasa kegelapan, ya Tuhan, yang ingin merintangi perkembangan, pertumbuhan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, ingin merusak kesehatan, ya Tuhan, merusak keuangan pekerjaan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan juga di sini tertulis ratusan nama, ya Tuhan, yang sedang bergumul karena mereka ingin membangun, dan mereka juga bersiap sedia untuk berjuang, ya Tuhan, untuk kerohanian mereka, untuk semua hal. Ya Tuhan, pakailah anak-anak-Mu di mana saja mereka berada, ya Tuhan, supaya mereka semua, ya Tuhan, mengalami kemenangan dari Tuhan.
Tuhan, sehingga mereka semua boleh melihat, haleluya, kuasa Tuhan. Kerjakanlah perkara besar dalam hidup setiap kami, supaya kami dapat memuliakan Engkau dengan semua karya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mendengar doa anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang ditulis di kartu ini sampai ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan peduli dengan semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapkan hati kami sebentar untuk firman-Mu, supaya renungan firman Tuhan sebentar akan sangat berguna bagi kami. Haleluya. Menaburi hati kami dengan benih-benih yang akan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu ya Tuhan, dan kami yakin berkat-Mu melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat hari ini, kesempatan ini, karena saudara dan rekan pelayanan kita, Pastor Victor Vargnimela, ya, berasal dari Delft, atau yang sekarang ini pelayanannya ada di negeri Belanda dan sekitarnya, bersama dengan istri dan kedua anaknya. Dan khususnya Pak Victor juga baru mantu, dan kita senang karena keluarga ini sangat diberkati oleh Tuhan, dan pelayanannya pun sangat vibe ya, dan kedua anaknya pun sangat terlibat dalam pelayanan-pelayanan, saudara-saudara, dan kita ingin mendengar pesan dari pendeta atau Pastor Victor Vargnimela untuk kita semua pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom buat semua jemaat Tuhan dari Alpha Omega Church khususnya, dan semua saudara yang mengikuti acara ini. Dan juga terima kasih kepada Tuhan karena saya boleh bisa melayani di acara ini. Terima kasih juga untuk seluruh gembala sidang dan seluruh staf dari AOC. Saya percaya Tuhan punya sesuatu yang spesial. Mari kita berdoa lebih dulu dan kita minta hadirat Tuhan ada di atas hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hari ini hari yang luar biasa. Kau memberkati sehingga setiap firman sungguh-sungguh menguatkan, menghiburkan, bahkan membuat kami menikmati hal-hal yang luar biasa supaya kami jadi terang di muka bumi ini. Supaya banyak jiwa boleh datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin dan amin. Puji Tuhan saudaraku. Ya, saya mau bagikan bagian ini, yaitu rahasia kehidupan yang mendapat perkenanan Tuhan. Karena waktu saya baca firman ini luar biasa. Dan saya mau saudara mendengar, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang luar biasa. Ya, saya ingin juga mengenalkan diri saya Pastor Victor Daud Vargnimela dari Full Gospel Mission Church yang ada di Delft khususnya di Nederland. Mazmur 22 ayat 25 berkata ini, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Luar biasa. Jadi artinya bahwa Allah mengasihi kita bukan lihat kondisi kita, bukan. Karena memang Dia mengasihi saudara dan saya. Nah, itu sebabnya kita mau belajar rahasia kehidupan yang mendapat perkenanan Tuhan. Kita akan buka sama-sama 1 Samuel 1 ayat 7 sampai 20. Saya tetap seringkali menggunakan Alkitab yang manual ini supaya kita nggak kehilangan ya hal-hal yang indah, karena seringkali waktu kita membaca dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab, kita tulis atau garis, ada sesuatu yang berbicara. 1 Samuel ini mengatakan begini. Ya. Di dalam 1 Samuel 1 yes. Ayat 7 berkata begini. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, saya teruskan saja ayat 9.
pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Waktu saya baca ini, nanti kita akan teruskan sampai ayat 20. Yang pertama, supaya kita punya hidup yang diperkenanan Tuhan, yaitu memiliki kerinduan untuk berada di hadirat Tuhan dan berusaha untuk kejar di hadirat Tuhan itu. Seperti Hana kita baca tadi, ya, dia tiap minggu dihina, ya, tiap minggu dia diganggu oleh Penina, dan dia ada problem karena dia mandul, tidak punya anak. Tapi dia tidak putus asa, dia tetap datang ke bait Allah, dia cari Tuhan. Jadi hal inilah yang memampukan Hana untuk senantiasa mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Apa itu? Kerinduan dia. Iya, kerinduan untuk dia mencari Tuhan. Kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan. Karena ada firman Tuhan berkata dalam Mazmur 69 ayat 10, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, saya tambahkan lagi dalam 1 Korintus 15:58 dibilang begini, karena itu saudaraku yang kekasih, saya ulang 1 Korintus 15:58, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, kami sedang mendengar banyak kesaksian ya, dari orang-orang yang bertobat, khususnya yang dulu menjadi imam di gereja setan, dan ini paling tinggi ini di kota New York. Dia cerita bagaimana membuat supaya orang-orang Kristen itu tidak rindu ke gereja. Ya. Salah satu yang dia lakukan adalah bahwa dia mau supaya orang Kristen itu keluar dari kasih Tuhan. Karena Yesus berkata, ya, bahwa tidak ada seorang pun bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Satu-satunya yang bisa membuat kita keluar dari kasih Tuhan adalah diri kita. Jadi ini dia berkata, dia datang dengan roh jahat, dia tarik orang-orang Kristen untuk keluar, jangan ke gereja, ya, dengan cara banyak hal, ya, supaya kasih kepada Allah kendor sehingga tidak rindu hadirat Tuhan. Dan itu mereka usahakan. Bahkan dia berkata, saya sendiri dari remaja dia ikut gereja setan itu terus sampai jadi imam besarnya. Dia berkata begini, saya kaget orang-orang di gereja yang sebenarnya menikmati hadirat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, bisa alami perkara besar kalau dia berjumpa Tuhan, tetapi mereka nggak tahan. Cuman 30 menit sampai 1 jam aja ibadah, udah repot, udah rasa kebanyakan dan sebagainya. Padahal dia bilang, kami ya yang datang ke dalam penyembahan pada setan, itu jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Dan kami lakukan terus-menerus hampir setiap hari, dia bilang. Nah, yang lucu lagi, yang geli lagi, kita mestinya nggak punya uang, tapi berusaha untuk bisa beli barang-barang supaya bisa untuk dipakai ibadah kepada si iblis itu. Tapi orang Kristen nggak disuruh apa-apa. Ya. Dan itu yang mereka pelajari, mereka lihat, oh itu saatnya mau dikendorin, dibikin orang Kristen kehilangan akan kasih mula-mula. Tapi saya mau bilang seperti bagian ini, kalau saudara terus mencari Tuhan, persekutuan dengan Allahmu tidak sia-sia. Ya, dan kalau saudara lihat dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 58, saya tunjukkan lagi. Lukas pasal yang ke-8, saya baca di sini yang sangat ingat, Lukas 8 ya, ayat 43 sampai 48. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Tidak bisa disembuhkan. Ia maju, ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu berhentilah pendarahannya. Lalu ini kata-kata yang bagus. Kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakunya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak yang mengerumuni dan mendesak engkau.
Petrus mau bilang gini, Tuhan siapa tahu, kan banyak orang yang kerumun di sini. Iya, siapa yang tahu yang menjamah kamu? Tuhan, ini banyak orang. Tapi lihat jawaban Yesus, dikatakan gini, ayat 46. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Ini yang luar biasa. Saya berdoa dan saya berharap semua saudara yang ikuti ibadah ini mengalami kuasa Allah, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami perkara ajaib. Dikatakan ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan pada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu, garis bawahi, seketika itu juga menjadi sembuh. Luar biasa. Jadi kalau sudah baca ayat ini, saudaraku, untuk sudah mengalami perkenanan Tuhan, Tuhan tidak peduli keadaanmu. Ayat tadi Mazmur 22:25, dia tahu kalau kita mengalami keadaan yang sulit, tapi Tuhan tidak merasa jijik melihat kesengsaraan kita. Bahkan dia mau menyatakan ya wajahnya, kehadirannya. Saudara lihat bagian ini. Dengan kata lain, bahwa Tuhan mencintai saudara dalam kondisi apapun. Tapi satu hal, supaya engkau alami perkenanan Tuhan, mengalami favor dari God, saya mau tunjukkan ayat ini tadi, yaitu perempuan ini berusaha menjamah. Ya, Hana dia datang terus, memang ada tantangan. Mungkin saudara kalau ke gereja beribadah seperti ini, ada aja yang mau menahan supaya saudara nggak bisa datang. Tapi saudara berusaha untuk datang. Dan seperti perempuan ini, yang pendarahan 12 tahun, sulit untuk menjamah Yesus. Tapi dia berusaha dan dia alami kuasa kesembuhan. Seketika itu juga. Pada hari ini kalau kau dengar firman Tuhan ini, saya berdoa supaya engkau mengalami perkara ajaib sekarang. Waktu ini izinkan Allah menjamahmu, menyatakan kuasanya buat saudara. Yang kedua, yang penting yaitu menjaga sikap hati. Sikap hati kita ini perlu dijaga. Mazmur 26 ayat 2 berkata begini. Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Dites gitu. Apa betul saya cinta engkau? Apa betul hatiku tetap berkenan? Kalau enggak, nyatakan supaya aku sembuh. Karena apa, saudaraku? Karena Amsal 4:23 dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi makanya hati kita penting. Ya, kita perlu koreksi sama Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mau mencuri atau yang masuk dalam hati kita yang mau melemahkan semangat kita, ya, melemahkan apa? Kekuatan kita. Karena di hati, ini penting. Karena dari hati itu ada sumber kehidupan. Pada ayat 23, Amsal 4:23 tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi hati ini penting, kita jaga. Karena dari situ ada apa? Semangat hidup. Terpancar kehidupan, ya. Yang kedua, hati ini pusat intelek atau kehendak dan perasaan kita. Ditulis dalam Yosua 1 ayat 8. Jangan jelas dikatakan begini, saya sebut saja ayatnya supaya saudara alami ayat yang sering kali kita dengar. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi ini renungkanlah itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, lihat, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau saudara lihat di sini, bahwa dari hati ini bisa mengalir ke bagian kepala kita, timbul pengetahuan intelektual kita bertambah. Ya, ada kehendak dan perasaan kita. Nah, saya teruskan, karena hati adalah tempat Tuhan mencurahkan hikmat dan pengertian. Saya baca lagi ayatnya, 1 Raja-Raja 3, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ya, berkata gini, ayat yang ke-9, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah pada hambamu ini hati yang faham, menimbang, lihat, hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat.
Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Perhatikan ayat 12-nya, ini bagus sekali. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai, dan Tuhan berkata pada Salomo, aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan padamu hati, lihat, yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan setelah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Orang yang dilengkapi Tuhan, hatinya ini ya jadi benar, timbul hikmat. Ya, hikmat itu sanggup menimbang hal-hal yang baik dan yang jahat. Dan waktu kita membuka hati kita semakin lebar kepada Tuhan, maka hikmat Allah akan ditambah-tambahkan. Semakin kita buka hati untuk hadirat Tuhan, untuk firman Allah berbicara dalam diri kita, maka hikmat Allah ditambahkan lagi kepada kita. Dengan kata lain, dengan cara itu kita memperbesar kapasitas kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Saya mau tunjukkan Mazmur 69 ayat 14. Ada beberapa ayat ini karena ini penting. Mazmur 69 ayat 14 dikatakan, sama-sama melihat Mazmur 69. Haleluya, ayat yang keempat ya. Lalu dikatakan, mana dia? Mazmur 69 dikatakan di 14 ya. Mazmur 69:14 berkata, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Saya ulang lagi, tapi aku berdoa padamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan ya Allah. Kapan waktu itu? Sekarang. Ya, sekarang. Kenapa sekarang? Karena di mana engkau merindukan Tuhan, Tuhan ada di sana. Hari ini juga, kalau engkau terbuka sama Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Yes. Dan saudara lihat hal ini, saat kita membereskan masalah kita, hati kita, maka Tuhan bekerja. Percuma bila hati kita belum beres, masih ada ganjelan, Tuhan tidak dengar doa kita. Oke, kita lihat ayatnya dalam Markus pasal 11. Jadi hati ini penting sekali. Markus pasal 11 ayat 24 sampai 26. Markus 11 ayat 24 sampai 26. Berkata begini, karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan padamu. Luar biasa. Waktu kami berdoa, waktu kita berdoa, percaya kamu akan terima. Ini luar biasa. Tapi terusin ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, perhatikan garis bawahi, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, bukankah Kain dan Habel ya, ributnya itu waktu mereka menyembah Tuhan? Kadang-kadang dalam penyembahan, dalam pelayanan di gereja, dimanapun, saya mau tunjukkan kepada saudara, bisa timbul rasa iri, bisa timbul rasa curiga. Itu aneh sekali. Dan itu mesti dikuasai hati kita. Karena itu tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Kalau kita nggak bereskan, percuma. Doamu tidak dijawab, ayat ini bilang. Penyembahanmu jadi berhenti, nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita selesaikan, ada 3 berkat yang akan diterima oleh seorang yang berkenan hatinya kepada Tuhan. Yaitu Pengkhotbah 2:26. Pengkhotbah pasal 2:26 mengatakan begini. Pengkhotbah 2:26. Yes. Ya, dikatakan gini. Karena kepada orang yang dikenannya, garis bawahi, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu, kemudian harus diberikannya pada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sayang ya, orang-orang yang gak kenal Tuhan, mereka bekerja keras, nanti diserahkan pada orang yang berkenan pada Allah. Pengkhotbah 2:26 berkata,
kalau kita berkenan, yang pertama apa? Diberikan hikmat. Hikmat ini luar biasa. Saudara, kalau sudah baca 2 Raja-Raja 3, situ Elisa dipanggil. Karena raja akan berperang, karena mereka sudah dikepung, mereka udah kehabisan air, mereka nggak tahu harus bikin apa. Karena kalau mereka keluar, mereka pasti dibunuh karena mereka dikepung. Mereka nggak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau mereka diem, mereka juga mati. Saudara, mereka panggil hamba Tuhan. Mereka panggil Elisa. Dan Elisa, waktu pujian penyembahan dinaikkan, Elisa bilang gini, panggil pemain musik, panggil worshiper. Jadi tolong pujian penyembahan, pemain-pemain musik, siapkan hatimu. Dan semua saudara, kalau engkau menyembah, percayalah ada kuasa yang turun. Waktu Elisa mulai mendengar pujian itu, dikatakan kuasa Tuhan turun, 2 Raja-Raja 3. Maka timbul hikmat. Satu hal yang tidak pernah dinyatakan mungkin di sekolahmu, di studimu. Tuhan berikan pengertian yang luar biasa. Dan akibatnya bukan hanya air bisa datang dan tanah parit-parit yang dibikin seperti kolam penuh dengan air. Tapi yang kedua juga musuh dikalahkan. Luar biasa. Katakan luar biasa. Sekali lagi luar biasa. Dan ini yang luar biasa. Kalau kita dikenan oleh Tuhan akan alami berkat hikmat. Yang kedua apa? Pengetahuan. Saudara, knowledge. Saudaraku, orang-orang yang cari Tuhan, orang-orang yang di hadirat Tuhan, saya mau bilang, dia akan lebih berhikmat. Daniel di Babel lebih berhikmat. Sadrak, Mesak, Abednego lebih berhikmat dari yang lain-lain. Kenapa? Karena ada kehadiran Tuhan. Yang terakhir ya, dikatakan pada ayat itu, hikmat, pengetahuan, dan yang terakhir, kesukaan. Tuhan mau sukacita. Tuhan mau kita sukacita. Nah, dari Mazmur 22 ayat 25, dia berkata, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya pada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong. Pada hari ini, kalau engkau datang kepada dia, Yesus berkata, mari kepadaku, kamu yang berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Pada hari ini, kalau saudara kurang hikmat, pada hari ini, kalau saudara tahu keadaan begini, saudara butuh pengetahuan yang lebih. Saudara ingin bisa mengatasi segala keadaan. Pada hari-hari ini, kalau saudara lihat tekanan yang membuat orang banyak stres, dan saudara butuh kesukaan Tuhan, datanglah kepada Yesus. Karena Yesus berkata, mari kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa lebih dulu. Haleluya. Kurabakasyatakan. Mari berdoa. Tuhan, engkau ada di sini. Engkau ada di sini. Engkau peduli pada setiap orang. Berbicaralah ya Tuhan, dan jamah kami. Dimanapun Anda duduk sekarang, dimanapun engkau berada, izinkan katakan, Tuhan Yesus, ini hatiku. Lihatlah semuanya. Ampuni kalau aku tidak mencari hadirat Tuhan. Ampuni kalau aku tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ampuni pujian penyembahan aku lalui begitu saja. Tapi hari ini katakan, Tuhan, aku mau datang padamu. Aku mau mengalami perkara ajaib sekarang. Dan aku percaya janjimu. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Buat itu dalam hidupku. Sekali lagi Bapa, berkati semua mereka yang sudah mendengar firman ini. Demikian juga para hamba-hambamu yang melayani. Biar namamu dipermuliakan. Pakai siaran ini. Dan khususnya Alpha Omega Church. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.